Kamu pernah merasakan bahwa apapun upaya kamu, kehidupan tetap merasa di tempat. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang pria berdiri di depan rak buku yang menjulang tinggi di Bukhara. Namanya dikenal dunia sebagai Avicenna atau Ibnu Sina. Dia bukan sekadar dokter, dia adalah arsitek jiwa. Dia pernah berkata bahwa imajinasi adalah setengah dari penyakit, ketenangan adalah setengah dari obat, dan kesabaran adalah langkah awal dari penyembuhan. Hari ini, kita akan membedah rahasia besar yang ia tinggalkan, bahwa nasibmu tidak tertulis di bintang-bintang, melainkan di dalam kekuatan pikiranmu sendiri. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang merasa hidup ini hanyalah serangkaian peristiwa yang terjadi kepada kita? Bukan karena kita sering merasa seperti daun kering yang ditiup angin, takdir terombang-ambing tanpa daya. Kita menyalahkan ekonomi yang sulit, lingkungan yang tidak mendukung, atau nasib buruk yang seolah sudah digariskan sejak lahir. Kita terjebak dalam mentalitas korban, di mana kita merasa bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah milik orang lain yang lebih beruntung. Di tengah kebisingan dunia modern, kita kehilangan kendali atas kemudi kapal kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengutuk kegelapan, namun lupa bahwa kitalah yang memegang saklar cahayanya. Inilah konflik terbesar manusia. Kita ingin mengubah hidup, tapi kita menolak untuk mengubah cara kita memandang hidup. Namun, disinilah Ibnu Sina datang membawa obor kebijaksanaan. Beliau tidak melihat tubuh dan nasib sebagai penjara. Baginya, nasib bukanlah dinding batu yang mati, melainkan tanah liat yang basah. Beliau mengajarkan bahwa akal adalah substansi cahaya. Jika selama ini kita berpikir bahwa dunia luar menentukan keadaan batin kita, Ibnu Sina memutarbalikkan logika itu sepenuhnya. Beliau menyatakan bahwa realitas fisik adalah bayangan dari realitas mental. Sukses bukanlah sesuatu yang kamu kejar hingga ke ujung dunia. Sukses adalah sesuatu yang kamu pancarkan dari dalam jiwa. Jika jiwamu penuh dengan cahaya keyakinan, maka dunia yang gelap sekalipun akan menyingkapkan jalan bagimu. Bukan duniamu yang harus berubah lebih dulu, melainkan mata batinmu yang harus belajar melihat peluang di balik setiap kesulitan. Coba perhatikan pola hidup kita sehari-hari. Kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Saat kita menghadapi satu kegagalan, pikiran kita langsung menciptakan narasi bencana. Kita menghukum diri sendiri dengan kata-kata, "Aku memang tidak berbakat, ini sudah nasibku. Orang sepertiku tidak akan pernah berhasil." Secara tidak sadar, kita sedang melakukan hipnotis diri yang negatif. Kita memberikan instruksi pada sel-sel tubuh kita dan alam bawah sadar kita untuk menarik lebih banyak kegagalan. Kita seringkali lebih percaya pada ketakutan kita daripada pada potensi kita. Kita lebih hafal daftar kekurangan kita daripada daftar kekuatan kita. Inilah perilaku yang menjebak jutaan manusia dalam lingkaran setan kemiskinan mental sebuah penjara tanpa jeruji yang kuncinya sebenarnya ada di tangan mereka sendiri. Dalam Mahakarya Asisifa, Ibnu Sina menjelaskan hubungan metafisika antara jiwa dan raga. Beliau percaya pada konsep wahdatul akal, kesatuan akal. Baginya, pikiran manusia adalah antena yang menangkap sinyal dari akal aktif atau kecerdasan semesta. Pikiran bukan sekadar reaksi kimia di otak, melainkan energi murni. Ibnu Sina membuktikan secara medis dan filosofis bahwa emosi yang kuat seperti keyakinan atau rasa takut dapat mengubah struktur fisik manusia. Jika pikiranmu dipenuhi dengan keraguan, kamu sedang meracuni ragamu sendiri. Namun, jika pikiranmu diselaraskan dengan kehendak Tuhan dan keyakinan akan keberhasilan, maka seluruh semesta sioliala berkonspirasi untuk mewujudkannya. Landasan ini mengajarkan bahwa nasibmu adalah hasil resonansi antara pikiranmu dan takdir Tuhan. Argumen inti dari Ibnu Sina adalah, konsentrasi jiwa adalah kunci keajaiban. Sukses membutuhkan apa yang beliau sebut sebagai tajrid, kemampuan untuk melepaskan gangguan dan memusatkan seluruh energi mental pada satu titik. Kebanyakan manusia gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena energi mereka terpecah. Mereka ingin sukses, tapi pikiran mereka masih merawat ketakutan. Mereka ingin maju,
tapi hati mereka masih terikat pada masa lalu. Ibnu Sina menegaskan bahwa ketika akal manusia mencapai titik fokus yang sempurna, ia mampu melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang awam. Pikiran yang jernih dan fokus adalah magnet bagi solusi. Nasibmu berubah saat kamu berhenti menjadi pecahan kaca yang menyebarkan cahaya, dan mulai menjadi lensa cembung yang memusatkan cahaya hingga mampu membakar penghalang di depanmu. Mungkin saat ini Anda sedang mendengarkan video ini di tengah malam, merasa sendirian dan tak berdaya. Mungkin Anda merasa bahwa kata-kata Ibnu Sina ini terdengar terlalu tinggi untuk realitas Anda yang sedang hancur. Namun, ingatlah ini. Ibnu Sina tidak menulis teori ini di istana yang nyaman. Beliau menulisnya saat sedang dalam pelarian, saat dikhianati oleh penguasa, bahkan saat berada di balik teruji penjara yang dingin. Beliau adalah saksi hidup bahwa meski tubuh bisa dirantai, pikiran tetap bisa terbang menembus awan. Beliau tidak membiarkan situasi eksternal mendikte siapa dirinya. Jika beliau bisa menemukan sukses di tengah pengasingan, maka Anda pun memiliki kekuatan yang sama untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan Anda saat ini. Resolusi dari perjalanan filosofis ini adalah sebuah ajakan untuk pulang ke dalam kekuatan pikiranmu. Mulailah setiap pagi dengan memberikan instruksi yang berbeda pada dirimu sendiri. Gantikan kalimat "apa yang akan terjadi padaku hari ini" dengan "apa yang akan aku ciptakan hari ini". Sadarilah bahwa setiap pikiran yang kamu pelihara adalah benih bagi nasibmu di masa depan. Jangan beri ruang bagi keraguan untuk tumbuh. Jadikan pikiranmu sebagai taman yang hanya menumbuhkan keberanian, syukur, dan keyakinan. Makna sukses yang sesungguhnya bukanlah tentang tumpukan harta, melainkan tentang kemampuanmu untuk tetap menjadi tuan atas pikiranmu sendiri di tengah dunia yang mencoba mencurinya. Pada akhirnya, nasib Anda bukanlah sebuah titik mati, melainkan sebuah kalimat yang sedang Anda tulis setiap harinya dengan tinta pikiran Anda. Jadilah penulis yang bijak bagi kisah Anda sendiri. Biarkan cahaya akal memandu setiap langkah Anda. Dan jangan pernah biarkan bayangan ketakutan memadamkan api impian Anda. Seperti pesan abadi sang pangeran para filsuf, Ibnu Sina. Jiwa itu bagaikan lampu, dan ilmu adalah cahayanya. Terangi jalanmu, maka dunia akan mengikuti langkahmu. Saya nama Anda. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini di era filsafat kehidupan. Tetaplah berpikir, tetaplah bertumbuh, dan mari kita bertemu lagi di perenungan selanjutnya.